kamu tahu, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dilansir dari United Nations, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan mencapai 332 juta jiwa pada tahun 2050, sehingga kebutuhan pangan harian tentunya akan meningkat. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan pertanian di Indonesia yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS, luas lahan pertanian Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6,15%. Berkurangnya luas lahan pertanian di Indonesia disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi perkotaan dan gedung-gedung besar, serta semakin diperparah dengan penurunan minat generasi muda yang seharusnya dapat menjadi harapan bangsa dalam pertanian. Permasalahan tersebut menyebabkan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri, sehingga pemerintah melakukan upaya dengan impor bahan pangan. Lalu, bagaimana jika hal tersebut dibiarkan? Besar kemungkinannya, Indonesia akan mengalami peningkatan angka kelaparan serta ketergantungan impor bahan pangan dari negara lain. Maka dari itu, tim kami menawarkan solusi Underground Farm, ruang pertanian bawah tanah modern sebagai penunjang swasembada pangan, serta eduwisata menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dapat mendukung Sustainable Development Goals nomor 2, yaitu Point Zero Hunger, terutama dalam poin 1, 3, dan 4. Mari kita bahas lebih lanjut. Pembangunan underground farm diangankan berada di salah satu basement mall kota besar pada kedalaman 10 meter dengan menggunakan konsep hidroponik yang tidak banyak memakan tempat, lebih bersih dan higienis, serta ramah lingkungan. Hal ini bertujuan sebagai penanggulangan keterbatasan lahan, sekaligus menarik minat pengunjung dalam eduwisata pertanian. Underground farm terdiri atas 2 lantai. Pada lantai pertama ditunjukkan untuk bagian eduwisata pertanian, sedangkan lantai 2 terdiri dari tempat praproduksi hingga pasca produksi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa mall merupakan salah satu tempat yang cukup banyak dikunjungi masyarakat, sehingga dapat menjadi daya jual tersendiri dalam berdirinya underground farm. Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sendiri telah menyatakan bahwa jumlah pusat perbelanjaan di Indonesia telah ada sebanyak 649 unit, di mana wilayah Jawa Barat sendiri memiliki 118 unit mall dari totalnya di Indonesia. Hadirnya mall bukan lagi hanya sebagai pusat perbelanjaan, tetapi dapat ditambah fungsikan sebagai wadah pembelajaran pertanian dengan cara yang menarik. Nantinya, underground farm akan ditanami beberapa jenis tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai, pakcoy, dan kentang. Keberjalanan underground farm tentunya memerlukan sistem perawatan yang tepat dari rangkaian proses produksi guna menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan berkuantitas. Ruang underground farm akan didukung dengan fasilitas teknologi modern, seperti fiber optik yang dapat mentransmisikan aliran listrik, exhaust fan guna melancarkan sirkulasi udara dalam ruangan, serta cooling pad untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Underground farm menggunakan sistem pertanian hidroponik yang dilengkapi dengan peralatan modern seperti LED light sebagai pengganti sinar matahari, long range sebagai penyiram tanaman otomatis, mesin pendeteksi hama otomatis, serta wireless sensor node sebagai pengambil data keadaan suhu, cahaya, kelembapan, dan pH air yang nantinya akan dikirimkan menggunakan jaringan kabel untuk diolah. Nantinya proses pertumbuhan akan dipantau dengan sensor kamera berupa webcam USB untuk memantau pertumbuhan tanaman. Hasil panen dari underground farm diprediksi mencapai 1,5 miliar per masa panennya hingga mencapai 10 miliar per tahunnya. Hal ini didukung dengan hasil panen yang diprediksi akan mencapai 90 kg per panennya hingga dapat mencapai 8,2 ton per tahunnya. Melihat angan peluang angka tersebut, underground farm diyakini dapat menjadi salah satu sektor pendukung ekonomi nasional dalam bidang pertanian. Hadirnya underground farm juga berperan dalam edukasi dan wisata pertanian bagi masyarakat, di mana pada lantai pertama, pengunjung akan disuguhi dengan pertunjukan virtual 3D dengan teknologi hologram yang nantinya menggambarkan proses hulu ke hilir dan proses pengadaptasian tanaman yang berada di underground farm. Kemudian pada lantai kedua, pengunjung dari berbagai jenjang umur dapat terjun langsung melihat proses penanaman di underground farm, mulai dari praproduksi, produksi, panen, hingga pasca produksi. Selain itu, pengunjung juga akan diberikan pelatihan mengenai budidaya tanaman hidroponik. Harapannya dengan pelatihan singkat ini dapat meningkatkan minat pengunjung, khususnya generasi muda dalam bidang pertanian,
sekaligus dapat menerapkan pola penanaman hidroponik secara mandiri. Harapannya, pelaksanaan Underground Farm dapat diaktualisasi dengan timeline, perancangan sistem dengan lembaga pemerintah dan pemilik bangunan mal pada tahun 2022, bekerja sama dengan investor pada tahun 2026, aktualisasi tahap pertama di daerah perkotaan pada tahun 2030, uji coba dan aktualisasi pada tahun 2035, dan aktualisasi pengerjaan di kota-kota besar lainnya pada tahun 2045. Underground Farm menjadi harapan baru Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals, terutama Point Zero Hunger yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, mengakhiri kelaparan, meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nasional, serta mengedukasi masyarakat mengenai sektor pertanian Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional dalam swasembada pangan. Pertanian Jaya, Indonesia Merdeka!